Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di struktur data. Hari ini kita akan membahas tentang entry. Apa itu entry? Kalau kemarin kalian sudah membahas atau sudah mengerti mengenai struktur implementasi binary tree. Binary tree itu adalah tree yang hanya memiliki maksimal 2 anak, di mana anaknya itu disimpan di kiri atau di kanan. Karena itu, ketika kita mengimplementasikan binary tree, implementasinya hanya memerlukan 2 buah pointer yang masing-masing untuk menunjukkan subtree-nya. Nah, selain binary tree, ada juga tree lainnya yang disebut sebagai n-tree. N itu adalah jumlah anaknya. Jadi kalau binary tree itu adalah jumlah anaknya 2, maka kita juga memungkinkan untuk membangun sebuah tree yang jumlah anaknya itu lebih dari 2 atau sebanyak n. Nah, contohnya di sini, ini adalah contoh dari sebuah tree yang bukan merupakan binary tree. Karena kita lihat parents dari 2 ini, dia memiliki anak berapa? 3. Jadi anaknya maksimal tidak 2, maksimal adalah n. N-nya itu bebas ya, dari 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan entry ini? Nah, ini adalah gambaran cara kita mengimplementasikan entry, di mana jumlah tree-nya itu tidak terbatas. Jadi jumlah tree-nya itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Nah, kalau pada saat kita membahas binary tree, maka node yang kita bangun adalah di sini datanya, ya kan? Di sini contohnya misalkan untuk binary tree. Untuk binary tree, ini di sini saya tulis binary tree BT ya. Binary tree itu berarti kita punya 3 kotak, ya kan? 3 kotak. Di sini kotak pertama itu contohnya misalkan datanya, ini data ya, ini datanya. Kotak kedua itu misalkan ini adalah anak yang kanan, dan ini right ya, dan ini adalah posisi atau untuk menyimpan alamat anak yang kiri. Ini adalah implementasi bagaimana kita mengimplementasikan binary tree, yang mana anaknya itu hanya 2. Nah, untuk yang memiliki anaknya 3, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Jadi, kalau kita lihat dari struktur entry yang ini, itu ada node yang datanya datanya isinya 1, 2, 6, 3, 4, 5. Node 1, dia memiliki anak 2 dan 6. Nah, itu digambarkan dengan kita memiliki 2 jenis node. Yang pertama ini, yang warna kuning ini adalah node untuk menyimpan nilainya, dan ini adalah untuk menyimpan alamat anaknya. Oke. Sedangkan yang kedua, ini struktur yang lainnya adalah menggambarkan koneksinya. Jadi kalau yang ini dia menggambarkan node-nya ya. Ini menggambarkan node-nya. Kalau yang ini adalah menggambarkan garis-garis yang menghubungkan antara node dengan anaknya. Ini menggambarkan hubungan antara node dengan anaknya. Contohnya di sini node 1 dia memiliki anak 2 dan 6. Node 1 dia memiliki 2 node terhubung pada 2 node struktur yang ini. Ya kan? Karena dia ada 2 garis yang menghubung pada node 1. Yang mana
untuk yang ini dia menghubungkan dengan not 2. Dia menghubungkan dengan not 2, maka di sini dia ke sini. Sedangkan untuk yang ini, yang satunya lagi, dia digambarkan dengan ini, menghubungkan dengan not 6. Ya. Dia menggambarkan hubungan dengan not 6. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini struktur representasi not, jadi ini tuh kita sebut sebagai struktur representasi not, dia ada 2 informasi yang disimpan. Yang pertama adalah informasi datanya, ini adalah datanya ya, ini adalah datanya. Nah, sedangkan yang satunya lagi 23 ini adalah alamat dari struktur yang merepresentasikan koneksi yang pertama. Jadi koneksi ini dia disimpan alamatnya di disimpan di suatu tempat, di suatu memori, dan alamat atau memori tersebut disimpan di dalam struktur not yang ini, seperti itu. Oke, nah selanjutnya bagaimana dengan koneksinya ini? Yang pertama, dia menyimpan address, alamat untuk not anaknya. Nah, dia di sini menyimpan address untuk alamat not anaknya. Sedangkan yang warna merah muda ini, dia menyimpan alamat untuk koneksi selanjutnya. Jadi dia kan ada 2 koneksi, koneksi pertama, koneksi kedua. Nah, di sini ini adalah koneksi pertama, alamatnya 23, disimpan di sini. Sedangkan yang ini, koneksi yang kedua, yang ini alamatnya 37, alamatnya disimpan di sini. Nah, yang gray ini, yang abu ini digunakan untuk menyimpan alamat not dari anak parents 1. Anaknya adalah yang 6. Kalau ini anaknya 2, alamatnya disimpan di sini 5. Yang 35 ini adalah alamat dari 6 ini. Seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, bagaimana kita merepresentasikannya dalam bahasa C? Kita lihat. Untuk implementasi dari entry yang pertama ini, dengan cara yang pertama ini, kita coba sekarang fokuskan pada shortcut yang ini. Oke, seperti yang sudah saya tadi jelaskan di awal, bahwa ada 2 representasi struct yang kita bangun untuk melakukan implementasi entry cara pertama ini. Jadi struct yang pertama ini, dia adalah struct yang merepresentasikan not, di mana ada 2 informasi. Yang pertama itu ada informasi datanya, dan yang kedua ini adalah informasi alamat dari age-nya, ya, alamat dari age-nya. Nah, sedangkan struktur yang kedua itu adalah yang ini. Nah, dia data yang disimpan dalam struktur struct yang kedua ini adalah yang pertama alamat node, representasi node yang terhubungnya. Yang kedua adalah alamat dari koneksi selanjutnya. Nah, jadi coba kita buat yang pertama struktur struct yang pertama ini. Misalkan di sini type dep, namanya struct, not, ya saya sebut sebagai sebuah not. Nah, data yang disimpan dalam struct not ini, yang pertama ini apa? Ini adalah labelnya ya, datanya. Berarti tipe datanya adalah integer data. Oke, integer data. Yang kedua, ini informasinya adalah alamat dari age-nya, ya kan? Alamat dari age-nya, maka bintang age. Kenapa age? Karena dia tipe datanya struct yang ini, ya kan? Nah, kemudian saya kasih nama next age. Nah, kemudian ini struct ini namanya adalah not. Nah,
Di sini kita menggunakan yang namanya age. Nah, age-nya itu apa? Nah, di sini kita akan coba buat age-nya. Age-nya itu adalah ini. Nah, bagaimana struktur dari struct ini? Struct ini memiliki dua informasi. Yang pertama adalah informasi ini. Yang pertama yang abu ini adalah informasi yang menyimpan alamat dari node. Nah, berarti yang disimpannya adalah alamat node, berarti tipenya tipe data node yang ini, ya kan? Jadi ini tuh yang warna kuning, ya, warna kuning. Ini yang warna ungu, ya, warna ungu. Ini warna ungu, ini warna ungu kan? Oke. Nah, ini digunakan untuk yang warna ungu ini yang pertama yang abu digunakan untuk menyimpan alamat dari yang warna kuning, ya kan? Makanya tipe datanya node. Nah, saya kasih nama variabelnya adalah next node. Sedangkan yang satunya lagi yang pink ini digunakan untuk menyimpan alamat next node. Next node-nya ini adalah berarti tipe datanya adalah age. Next, saya kasih nama variabelnya next age. Kemudian age. Nah, masalahnya di sini ketika saya membangun sebuah ketika dalam bahasa C ini program akan di compile berdasarkan urutannya dari atas sampai bawah. Nah, ketika saya mengcompile type def struct node, di sini saya memanggil age. Padahal age itu baru kita deklarasikan setelah struct node yang ini. Setelah struct yang node ini, ya kan? Kita deklarasikan di bawahnya. Nah, oleh sebab itu, untuk agar program ini masih bisa berfungsi sedemikian rupa, maka di sini saya deklarasikan terlebih dahulu type def struct age. Jadi dia sudah mengenal ada suatu variabel yang namanya age. Jadi ketika di sini dia sudah mengenal, oh ada yang namanya age, jadi dia langsung compile dulu yang sebelah sini. Oke, nah seperti itu. Jadi ini adalah representasi untuk cara yang pertama. Bagaimana proses create-nya? Create-nya sama. Pertama, ada dua yang di create, ya. Ketika kita membangun suatu membangun suatu tree, maka mungkin awalnya kita meng-create hanya satu node saja, ya kan? Node yang ini. Jadi kita create node-nya saja. Tapi ada kalanya kita juga meng-create age-nya, ya kan? Jadi di sini ada create tree atau sebenarnya create tree ini adalah create node-nya, kemudian ada create age-nya. Ya, ada create tree dan create age. Create age ini hanya akan digunakan ketika kita akan menambahkan atau menginsert data baru pada tree yang sudah exist, yang sudah ada. Oke, kemudian di sini bagaimana caranya kita melakukan prosedur untuk menginsertkan suatu data yang baru ke dalam tree yang sudah ada. Yang pertama, harus ada data yang akan kita masukkan. Oke, harus ada data yang akan kita masukkan. Oke, ini saya ganti dulu sebentar. Ini jangan not, ini data parent-nya saja. Ini parent, kemudian di sini parent. Nah, harus ada data yang akan kita insertkan, ya kan? Kemudian kita harus tahu kalau kita mau menginsertkan data, berarti kan harus ada node yang akan menjadi parent secara langsung pada data yang akan diinsertkan itu. Kemudian tree-nya. Nah, tugas yang pertama ketika kita melakukan insert, maka kita harus membuat dulu struktur untuk menyimpan datanya dan struktur untuk mengkoneksikannya. Contohnya di sini misalkan saya akan menginsertkan 7. Maka saya akan membuat 7 ini akan disimpan di mana, kemudian garisnya yang direpresentasikan oleh struktur node yang ini. Berarti kita membuat 2, ya. Yang pertama itu tipe node, kemudian tipe age. Jadi ini untuk menyimpan angkanya, contohnya di sini misalnya datanya itu adalah 7. Kemudian ini adalah untuk meng-create garisnya.
untuk menyimpan data dan, untuk membuat, age dan note-nya tadi sudah ya, sudah saya tunjukkan di sini. Ini ada, fungsi yang digunakan untuk meng-create note dan, koneksinya. Selanjutnya, ketika kita sudah punya parent-nya, kemudian kita cari dulu posisi parent-nya itu alamatnya ada di mana, yang akan kita gunakan untuk menyimpan anak yang kita buat. Nah, ini adalah fungsi yang saya gunakan untuk menelusuri posisi parent-nya. Saya di sini menggunakan nanti mungkin, teman-teman akan belajar tentang BFS, itu adalah algoritma pencarian atau penelusuran tree. Nah, yang pertama saya akan menelusuri, misalkan dari satu ini saya akan mengunjungi semua anaknya, dari 2 sampai 6. Apakah 2 dan 6 ini adalah kandidat parent-nya, di mana kandidat parent-nya ini misalkan A. A ini misalkan tadi saya akan menyimpan 7 itu sebagai anak dari 5. Jadi saya akan mencari alamat 5 ini di mana sih? Sedangkan saya hanya punya informasi alamat root-nya, yaitu alamat 1. Maka kita akan melakukan penelusuran. Ini adalah, fungsinya. Pertama kita akan, menelusuri semua anak dalam tree, kunjungi semua anak dalam tree. Dari pertama 1, kunjungi 2, kunjungi 6. Kemudian dari 2, saya akan kunjungi next-nya 3, 4, 5, sampai ditemukan posisi dari 5. Ya, sampai ditemukan posisi dari 5, alamatnya adalah 25. Nah, ketika posisi dari 5 sudah ditemukan dengan menggunakan, fungsi telusuri parent yang ini yang sudah dibuat, maka kita lihat jika tree posisi, nah posisi 25 ini, menunjukkan di sini tree posisinya, next age-nya sama dengan 0, next age-nya ini ya, yang kuning ini sama dengan 0, maka kita simpan new age-nya, karena yang akan terhubung di sini itu adalah new age-nya, bukan new, node-nya. Maka di sini karena new node ini dia terhubung ke new age-nya, ya kan? Itu kita simpan alamatnya di yang kuning ini. Oke. Nah, selainnya artinya, tree posisi next age-nya ini tidak sama dengan 0, contohnya misalnya di sini sudah ada isinya, berarti 5 ini dia sudah ada anaknya. Maka kita telusuri age-nya, ya kan? Maka kita telusuri age-nya dengan menggunakan ini, misalkan ini telusuri child yang terhubung ke dalam 5 ini, sampai ditemukan posisi child next age-nya sama dengan 0. Nah, ketika ditemukan child next age-nya sama dengan 0, maka kita simpan new age-nya itu di alamat yang, next age-nya adalah 0. Oke, seperti itu. Paham? Kalau tidak paham, silahkan, coba di rumah. Nah, itu adalah implementasi yang pertama. Jadi implementasi yang pertama ada 2 struktur struct yang harus kita create. Yang pertama itu adalah struktur struct untuk menyimpan node-nya, kemudian yang kedua adalah struktur struct untuk menyimpan, informasi ininya, koneksinya, atau di sini saya bilang sebagai edge. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan insert data baru, kita harus meng-create kedua tersebut. Yang harus kita create adalah node-nya dan yang kita create adalah edge yang merupakan, representasi koneksinya atau penghubungnya. Nah, kemudian node-nya yang kita create itu kita simpan alamatnya di edge yang baru, ya. Jadi ini new node alamatnya disimpan di, new edge di, bagian next node. Jadi di bagian yang kuning, di bagian yang abu ini kita simpan alamat new node. Nah, selanjutnya kemudian dicek apakah, node tersebut sudah ada ketika kita sudah tahu, kemudian selanjutnya adalah kita cari posisi parent-nya,
Kemudian, ketika kita ketemukan posisi parent-nya, kita cek apakah parent-nya itu sudah punya anak atau tidak. Kalau tidak, sudah punya anak, berarti dia tidak null, yang kuningnya ini tidak null. Next age-nya itu tidak null. Tapi kalau belum punya anak berarti dia null. Kalau null, maka kita tinggal simpan saja. Yang disimpan bukan new node-nya tapi new age-nya. Jadi yang disimpan di sini bukan alamat dari child node-nya, tapi alamat dari koneksi yang menghubungkan terhadap node child-nya. Nah, kalau misalkan tadi ternyata dia itu sudah ada, isinya sudah ada child-nya, maka kita cari, eee, jadikan dia sebagai sibling dari child-child yang sudah ada. Nah, bagaimana menjadikan dia sebagai sibling tersebut? Kita telusuri semua age-nya ini sampai ditemukan next age-nya itu adalah nol. Kalau sudah ditemukan next age-nya itu nol, maka kita simpan new age-nya tersebut di, next age yang nol. Oke, demikian itu adalah cara yang pertama. Oke, selanjutnya adalah melakukan implementasi entry dengan menggunakan model pendekatan binary tree. Nah, di sini kenapa kita sebut sebagai implementasi dengan menggunakan pendekatan model binary tree? Coba kita lihat, kita amati entry yang berikut ini, 1, 2, 6, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya kita lihat satu dia memiliki anak 6, memiliki anak 2. Kemudian 2 memiliki anak 3, 2 memiliki anak 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat di sini, ini adalah satu memiliki anak 2. Kemudian 2 itu dia memiliki sibling 6. Kemudian selain 2, dia juga memiliki kemudian 2 memiliki anak 3. 3 itu memiliki sibling 4 dan 5. Nah, ini dengan menggunakan implementasi model binary tree, maka kita bisa melakukan implementasi berikut. Jadi, yang pertama, ini node pertama 1. Kemudian ada satu eee bagian yang digunakan untuk menyimpan, ini satu, ini digunakan untuk menyimpan alamat anak dari satu, yaitu 2. Jadi ini 101 itu menyimpan anak 2. Kemudian yang di sini adalah untuk menyimpan alamat sibling, jika satu ini memiliki sibling. Nah, kemudian 2. 2 ini adalah anak satu, karena itu dia disimpan alamatnya di sini. 2 dia memiliki anak 3. Oke, anak 3 yaitu dengan alamat 1003. 1003 ini disimpan di yang kuning ini. Kemudian 2 juga memiliki sibling 6. Sibling 6. Alamat sibling 6 ini disimpan di sini. Di 100 di 1002. Kemudian 3 ini memiliki sibling 4 dan 5. Tapi dia tidak memiliki anak, sehingga ini kosong, 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 siblingnya disimpan di yang pink. Jadi, untuk implementasi dengan menggunakan model binary tree, maka kita dapat simpulkan ada struktur yang harus kita bangun itu memiliki informasi. Yang pertama adalah labelnya, datanya. Yang kedua adalah alamat untuk menyimpan tempat untuk menyimpan alamat anaknya. Yang ketiga adalah tempat untuk menyimpan alamat dari siblingnya. Jadi di sini satu, ini alamat untuk menyimpan eee, alamat anaknya, dan di sini adalah alamat dari siblingnya. Nah, bagaimana implementasi dalam bahasa C-nya? Nah, untuk implementasi dalam bahasa C untuk yang kedua ini, maka kita membuat sebuah struct yang terdiri dari 3 informasi. Coba dilihat yang sebelah sini. Yang pertama adalah informasi labelnya atau datanya, maka kita sebut sebagai integer datanya. Kemudian next child-nya
Nah, next child-nya ini alamatnya akan menunjukkan ke mana? Akan menunjukkan ke tipe data yang sama juga, not. Jadi tipe datanya masih sama, not. Kemudian yang kedua adalah next sibling. Next sibling juga dia tipe datanya masih not juga, ya kan? Ini next sibling dia tipe datanya masih not. Nah, ini adalah ADT struct untuk mengimplementasikan model entry dengan menggunakan model binary tree. Kemudian meng-create-nya, nah kalau di sini ketika kita mau menginsert suatu atau meng-create tree baru, maka yang harus dibuat hanya satu struct node saja. Kemudian sama halnya dengan sebelumnya. Ketika kita mau melakukan proses insert data, yang harus ada informasinya, parameter yang dibutuhkan adalah data yang akan kita insert, kemudian parent-nya itu berapa, misalkan parent-nya 5, 4, atau 3. Nah, kemudian ini adalah alamat tree-nya, berarti ini yang menunjukkan ke ini 1000-nya. Oke. Nah, yang pertama ini kita create dulu node baru yang akan kita insertkan, kemudian kita cari posisi parent-nya. Nah, cari posisi parent-nya ini ada sebuah fungsi yang saya sudah buat untuk melakukan penelusuran, mencari di mana sih misalkan A ini adalah 4. Nah, posisi kita kan tidak tahu alamat 4 ini, yang kita tahu hanya satu saja. Nah, dari mana kita dapat 1004, berarti kita telusuri dari sini sampai ditemukan, oh ini 4. Sehingga alamatnya adalah 1004. Nah, ini return-nya ini adalah posisi parent-nya ini adalah nanti menunjukkan alamat dari integer parent-nya. Kemudian kalau sudah ketemu nih, misalkan saya akan menyimpan data baru itu sebagai anak dari 4. Nah, kita cek apakah next child-nya ini yang ditunjukkan oleh warna kuning ini masih 0 atau tidak. Kalau masih 0 berarti kita tinggal simpan, kalau masih 0 berarti kita tinggal simpan yang baru itu di yang kuning ini. Selainnya kalau misalkan dia tidak 0, maka kita telusuri child tersebut, alamat yang disimpan di sini kita telusuri, kemudian kita lihat next sibling-nya itu cari sampai ketemu next yang warna misalkan di sini, ini saya mau menyimpan di 2. 2 ini dia sudah child-nya itu sudah, ada isinya, ya kan, kuningnya udah ada isinya. Kemudian saya telusuri sampai ketemu yang warna pink-nya ini masih kosong. Nah, bagaimana melakukan penelusurannya dengan menggunakan di sini posisi parent-nya, contohnya tadi posisi parent-nya udah ketahuan dia 2, udah dapet nih. Kemudian saya telusuri, saya buat suatu variabel baru temp next sibling, misalkan temp yang awal dia menunjukkan ke posisi parent-nya, tempnya itu 101. Kemudian next sibling-nya temp next sibling sama dengan 0. Nah, saya cari apakah di sini temp sama dengan posisi parent child ya. Next child. Nah, posisi parent next child-nya ini apakah sama dengan 0? Kalau tidak sama dengan 0 berarti temp next sibling-nya ini yang next sibling-nya ini saya telusuri sampai ketemu dia nilainya 0. Nah, kalau ketemu 0 maka saya simpan new-nya ini di posisi yang sebelah sini. Oke, itu adalah implementasi dari binary tree dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan kita membuat 2 struktur, kemudian yang kedua dengan menggunakan pemodelan mirip dengan binary tree atau satu struktur.
Oke, sebagai latihan, di sini ada struktur tree. Nah, ini saya sudah menggambarkan struktur tree di mana 10, 205 itu adalah alamat dari masing-masing node-nya, ya. Ini adalah alamat dari masing-masing node-nya. Kemudian A, F, B, E itu adalah labelnya. Jadi datanya itu adalah tipenya karakter, oke. Untuk latihan, coba kalian gambarkan bagaimana implementasi tree tersebut dengan cara implementasi satu dan implementasi 2. Untuk memahami bagaimana caranya kita mengimplementasikan entry dengan kedua cara tersebut. Sekian hari ini latihan mengenai atau pengenalan mengenai bagaimana caranya kita mengimplementasikan entry. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.